Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, saya Ahmadzia Lydia Philadelphia dari Prodi S1 Fisioterapi Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan meminta waktu teman-teman sekalian sebentar untuk mengetahui cara penanggulangan dari COVID-19 ini. Mohon partisipasinya dan waktunya ya teman-teman. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan nanti materi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan menjelaskan mengenai COVID-19. Di sini apa itu COVID virus atau coronavirus? Virus corona itu merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Mungkin kalian sudah paham ya tentang apa itu COVID, apa itu virus corona. Dan virus ini bisa memicu banyak gejala, mulai dari batuk, pilek, demam, hingga pneumonia akut. Resiko fatal pun bisa terjadi bila terjangkit virus corona ini. Resiko yang dialami akan lebih banyak dialami oleh orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kemudian gejala yang dialami pada penderita COVID itu, yang pertama kehilangan indera perasa dan juga indera penciuman. Yang kedua kelelahan fisik, kemudian kelelahan mental, kehilangan nafsu makan, sakit perut dan diare, dan juga matanya memerah. Mungkin banyak kan kemarin kasus COVID yang terjadi di sini. Banyak sekali teman-teman kita yang terkena COVID, terutama saya juga. Kemudian pencegahan dan juga prokesnya yang bisa kita lakukan itu untuk mencegah virus corona, yaitu yang pertama kita harus memakai masker. Mungkin memakai masker itu sudah menjadi kewajiban setiap kita ya di masa pandemi ini. Kemudian bagaimana sih cara penggunaan masker yang benar? Yang pertama yaitu tutup mulut, hidung, dan dagu kita. Pastikan bagian masker yang berwarna itu di bagian depan. Kemudian tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung kita. Kemudian setelah kita menggunakan masker, itu kita harus melepas masker yang telah digunakan dan juga memegang talinya dengan kedua tangan. Jadinya nanti kita bukanya seperti ini. Jangan dipegang sininya. Kemudian biar bersih, kita harus mengganti masker. Jangan kalau masker yang seperti ini yang kita pakai kan harusnya satu kali pakai kan, lalu buang. Berarti kita harus mengganti secara rutin apabila masker kita kotor, supaya virus atau bakteri yang sudah menempel itu tidak terkontaminasi oleh kita lagi. Kemudian untuk yang kedua yaitu menjaga jarak, atau sering kita dengar itu social distancing ya. Minimal jaraknya itu 1,5 meter sampai 2 meter ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan itu bisa menggunakan sabun dan juga kita bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian cuci tangan yang benar itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih dan juga mengalir. Kemudian gosok sabun ke telapak dan punggung tangan dan sela-sela jari. Kemudian bersihkan bagian bawah dari kuku-kuku kita, karena kuku-kuku kita itu biasanya akan menyimpan bakteri ya atau kotoran. Kemudian bilas tangan dengan air bersih dan mengalir. Selanjutnya keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Yang selanjutnya yaitu menghindari kerumunan. Di masa pandemi ini kita sudah dihimbau sama pemerintah untuk kita menghindari kerumunan, meminimalisir adanya kerumunan, yaitu kayak seperti hajatan atau juga kerumunan yang lain. Kemudian gimana sih menjaga kesehatan mental di pandemi ini atau di musim pandemi ini? Yang pertama, kita harus menenangkan pikiran kita. Kita tidak boleh stres dengan adanya pandemi ini. Kita harus bagaimana caranya supaya kita itu menyibukkan diri agar tidak stres. Kayak seperti contohnya kita mengadakan kegiatan atau kita
di rumah itu misalnya kalau suka masak kita masak atau membantu orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah cukup waktu tidurnya. Waktu tidur yang cukup itu kalian tahu kan kalau waktu tidur yang cukup itu kira-kira 8 jam maksimalnya. Kemudian menghindari rokok dan juga alkohol. Kalau teman-teman kan tidak ya minum atau juga merokok. Kemudian tingkatkan kepedulian. Gimana sih meningkatkan kepedulian kita? Contohnya kita membantu orang tua itu sudah masuk ke dalam peduli, membantu adik kita atau juga membantu teman kita kalau sedang ada kesulitan. Kemudian makan makanan sehat. Contoh makanan sehat itu yang tinggi protein, karbohidrat, lemak, semuanya harus terpenuhi di dalam kita. Kayak makan ikan, daging, sayur, buah, dan lain sebagainya. Kemudian batasi diri mengakses info terkait COVID-19. Kemudian di sini ada menjaga kesehatan di kala pandemi. Kayak yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ada mencuci tangan, di mana mencuci tangan itu ada cara-caranya yang tadi saya sampaikan ya teman-teman. Kemudian menjaga pola makan, kayak tadi juga yang sudah saya sampaikan. Porsi kita, porsi itu maksudnya kayak mencangkup protein, karbohidrat, lemak, itu harus seimbang di dalam tubuh kita. Kemudian minum vitamin bila diperlukan. Kita tuh di kala pandemi ini sering kan disuruh minum vitamin kayak gitu. Pernah kan teman-teman? Pernah. Kemudian minum air mineral yang cukup. Minum air mineral itu kita kan sering lupa ya kalau disuruh minum gitu. Tapi yang harus kita lakukan tuh sebenarnya kita harus minum air. Jangan kita lupa karena tubuh kita itu biasanya dehidrasi kalau kekurangan dari mineral. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Di kala pandemi ini banyak banget virus atau juga penyakit-penyakit lainnya di samping dari COVID sendiri. Cara mencegahnya itu kita harus menjaga kebersihan kita. Dimulai dari menjaga kebersihan kita, seperti kita jangan males mandi ya, karena kita di rumah atau online pelajarannya jangan sampai mandinya 1 kali atau malah nggak mandi sama sekali, jangan ya teman-teman. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sendiri juga kayak membersihkan rumah, lingkungan sekitar, depan rumah, atau juga membersihkan kamar kita. Kita tuh sering banget beraktivitas di dalam kamar ya. Contohnya kalau kita belajar atau kita lagi sekolah daring pasti kan di kamar kan lebih enaknya. Nah, kita harus menjaga kebersihan di kamar kita. Kemudian ada rajin berolahraga. Di masa pandemi ini kita harus meningkatkan stamina tubuh kita dengan cara berolahraga. Berolahraga itu memang sulit buat kita ya kalau kaum rebahan gini. Kita harus gimana caranya meningkatkan kemauan kita untuk berolahraga. Nggak usah banyak-banyak, cuma 15 menit udah cukup. Kayak kita jalan saja udah termasuk olahraga. Kalau enggak, kita senam aerobik atau juga senam-senam kecil yang bisa kita tonton di YouTube atau di mana saja. Kemudian tingkatkan daya tubuh dilindungi keluarga dari COVID-19. Yang pertama yaitu pencukupan vitamin A. Vitamin A sendiri membantu mengatur sistem kekebalan tubuh, melindungi terhadap infeksi. Contohnya makanannya yaitu ada wortel, brokoli, ubi jalar, bayam, minyak ikan, dan juga kuning telur. Kemudian juga ada vitamin E. Di vitamin E sendiri terdapat antioksidan yang menetralkan radikal bebas dan juga meningkatkan kekebalan tubuh kita sehingga kita terbebas dari COVID. Dan juga contoh dari makanan vitamin E sendiri itu ada kacang almond, minyak sayur, kacang-kacangan, dan juga sayuran hijau. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C sendiri itu membantu dalam pembentukan antibodi, meningkatkan kekebalan tubuh. Contoh makanannya yaitu ada buah pepaya, stroberi, jeruk, tomat, jambu biji, dan juga buah kiwi. Yang selanjutnya ada zinc. Zinc sendiri mengoptimalkan kerja dari sistem kekebalan tubuh. Contohnya makanannya adalah seafood, daging sapi, hati ayam, telur, dan juga keju.
Kemudian zat gizi lain yang dalam bahan makanan juga bermanfaat seperti B6, folat, selenium, zat besi, dan juga konsumsi dari 5 porsi sayur dan juga buah per hari untuk mendapatkan vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang dibutuhkan buat tubuh kita. Kemudian bila sudah mencakup usia yang diinginkan, nanti kan pemerintah akan menganjurkan untuk masyarakatnya melakukan vaksin ya. Ada di sini teman-teman yang sudah vaksin? Sudah ya? Sudah 2 kali? Sudah. Walaupun kita sudah divaksin, tetapi kita harus tetap menjaga tubuh kita. Tidak ada kata kalau sudah divaksin itu kita akan terbebas, itu tidak ada. Tapi bagaimana caranya untuk kita tetap menjaga diri kita supaya kita terhindar dari COVID? Contohnya melakukan tadi protokol kesehatan yang sudah diberikan pemerintah dengan cara yang pertama tadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, makan makanan yang seimbang, itu contoh dari menjaga kita untuk terbebas dari COVID ya teman-teman. Selanjutnya saya ingin bertanya pada teman-teman, bagaimana sih dampak dari COVID sendiri buat teman-teman atau dampak COVID buat sekolah kalian? Mbak Purita bisa jelaskan atau bercerita gimana? Semenjak ada COVID, sekolahnya jadi sulit sih. Soalnya yang biasanya harus bisa belajar di sekolah, penjelasannya jadi lebih jelas, jadi kurang jelas karena di rumah harus mempelajari sendiri. Kadang materinya itu nggak bisa dipahami sama sekali. Iya, betul sekali. Saya juga merasakan seperti itu. Lebih enak kalau kita itu beri pemahaman kepada guru kita langsung ya. Kalau kita disuruh mempelajari materi kita sendiri, rasanya itu susah, berat, kayak nggak bisa, nyerah gitu kan. Kayak apa ya, rasanya pengen cepet-cepet sekolah biar kita tuh di rumah nggak males gitu ya. Kalau dikasih tugas juga mungkin materinya aja kita belum paham, gimana suruh ngerjain gitu kan. Nah, kalau buat Mbak Pipit sendiri, COVID itu bagaimana cara Mbak Pipit menanggulangi COVID buat Mbak Pipit sendiri? Ya, waktu masih daring kan di rumah ya kan dulu mandi juga kadang itu suka telat orang bangun. Iya. Masuk cuma cuci muka gitu. Berarti malas buat mandi ya kalau di rumah? Kan kalau di rumah itu kan daring terus kan nggak paham, jadi ngerjainnya itu sampai malam, entah itu jam setengah. Jadi bangunnya itu kesiangan gitu? Ya nggak apa-apa ya, itu memang konsekuensi kita sebagai pelajar, karena gimana caranya supaya kita itu paham dengan materi dari guru kita yang diberikan. Soalnya kita dituntut untuk memahami sendiri gitu loh, mencari tahu, mengeksplor materi yang diberikan guru kita. Kemudian apa sih yang sudah kita lakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID? Mbak Ayu, contohnya gimana meminimalisir biar COVID itu tidak menyebar luas? Mbak Ayu contohnya apa? Udah melakukan apa? Buat diri Mbak Ayu sendiri contohnya kayak menjaga jarak, mencuci tangan, ya memakai masker. Sudah. Memakai masker itu wajib ya. Kalau pergi-pergi sudah menaati peraturan? Sudah. Baik. Begitu ya teman-teman, kita harus menjaga satu sama lain, menjaga keluarga kita agar keluarga kita juga terhindar dari COVID. Karena COVID itu biasanya lebih yang membawa itu malah kita, justru yang kita sering keluar, sering pergi. Jadinya orang yang di rumah kayak ibu kita, orang tua kita, kakek kita yang sistem imunnya itu nggak sekuat kita, itu malah bisa terjangkit dari kita yang kita nggak ada gejala, tapi mereka yang terkonfirmasi COVID gitu. Jadi kita harus menjaga keluarga kita supaya tetap sehat, tetap terhindar dari COVID. Kita tidak tahu COVID itu akan selesai kapan. Gimana caranya kita harus menjaga keluarga kita dari
COVID-19 ini, gimana caranya kita menjaga diri kita juga supaya kita tidak menyebarkan ke orang lain juga. COVID ini belum tentu besok sudah selesai, itu tidak ya teman-teman. Kita gimana caranya, cuma kita menjaga diri kita, jangan sampai di tahun yang akan datang COVID itu melonjak lagi. Gimana caranya kita harus menurunkan angka COVID itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kira materi yang saya sampaikan nanti bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman sudah memberikan waktunya untuk saya menyampaikan materi ini. Bila ada kesalahan pengucapan atau kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak teman-teman.